Oke guys, jadi di video kali ini gua mau membahas lagi satu hal ini menurut gua ini sebenarnya sudah mulai semakin banyak atau semakin parah problem ini ya semenjak 2021 atau 2022 lah, itu ketika COVID sudah mulai mereda. Nah, ini nih mulai banyak banget nih ya problem ini digandrungi ya sama beberapa orang yang cukup banyak menurut gue sih ya, terus merambah sampai ke teman-teman barista juga gitu ya. Nah, jadi problem ini adalah barista yang judol ya, ini tidak boleh bekerja di coffee shop, atau kalau misalnya udah kerja itu terus bisa dipecat. Nah, gue kayaknya tuh di bulan lalu atau beberapa bulan lalu lah ya, gue sempet baca. Jadi ada postingan orang ini di Instagram itu lagi membahas mengenai dia baru aja mecat baristanya yang kerja udah lama di coffee shopnya karena ketahuan juol gitu ya. Nah, ini gue pakai bahasa juol takutnya nanti kena dolar kuning sama YouTube ya. Oke, terus di situ ada yang pro gitu ya, yang pro barista untuk dipecat, tapi juga ada beberapa juga yang kontra gitu loh. Yang gue mau bahas ini adalah yang kontranya. Nah, tapi seperti biasa sebelum lanjut ya, di sini gue mau nyeduh kopi dulu. Gue nyeduh kopinya dari ini ya, Alchemist. Ini kopinya dari Peru, di Peru nih ya. Terus dia ini varietasnya itu Caturra sama Bourbon. Proses pasca panennya ini wash ya. Jadi ini menurut gue kopi yang lumayan klasik gitu ya. Gue juga udah coba beberapa kali. Nah, resep yang gue dapet ini yang menurut gue yang paling oke. Ini gue pakai Timor Chestnut X Lite, pakai grind size nomor 9,5. Gue pakai 13 gram, nanti pakai rasionya 1:17. Ya, nanti kurang lebih air yang gue tuang itu sekitar 220 lah ya. Terus airnya di sini gue pakai full Nestle, suhunya 92. Pakai alatnya V60. Ya, standar aja. Lalu gue pouringnya hanya 3 interval penuangan aja. Oke, nah target brewing time gue itu mungkin dari sekitar 2 menit 10 sampai 2 menit 30 lah. Oke. Pertama di sini gue mau bloomingnya itu sebanyak 50 gram. Nah, di sini teman-teman banyak yang tanya ya, gue itu pouringnya pada saat muter keluar sampai ke dinding atau enggak gitu. Gue nggak pouring sampai benar-benar ke dinding drippernya, tapi gue kasih jarak kurang lebih kayak mungkin setengah sampai 1 cm lah ya. Jadi gue nggak mau nanti airnya itu langsung keluar melalui celah pinggir paper filter. Nah, terus ini bloomingnya gue diamkan selama 45 detik. Lanjut lagi, tuang sampai 170. Nah, ini gue pouringnya pelan banget teman-teman ya. Pelan, terus circular, dari dalam keluar, tapi seperti yang gue bilang tadi ya, gue tuang ini tidak sampai di dinding drippernya atau nggak sampai kena ke paper filter, karena gue mau airnya itu fokusnya mengekstraknya itu ke kopinya. Sip, kita tunggu lagi. Oke, nanti biasanya di 1 menit 50 dia sudah surut semua. Lanjut lagi, tuang sampai 220. Oke, stop. Oke, di sini sudah surut semua airnya, gue pencet. Nah, ini 2 menit 29 ya, atau 2,5 menit lah ya kurang lebihnya. Ya, gue sengaja incernya nggak terlalu panjang lah ya, atau bisa dikatakan brewing time standar, karena gue sudah rasakan dengan resep ini gue bisa dapetin layer-layer rasanya tuh lebih jelas gitu ya. Terus untuk tasting notesnya menurut gue bisa dapatkan sesuai yang gue mau tuh dengan resep ini gitu ya. Oke, kalau dari aromanya di sini gue ngerasa di depan itu benar-benar manis banget. Manisnya ini lebih ke arah buah-buahan kering memang. Terus ada wangi pirnya, sama di belakang itu sebenarnya kayak ada tipis-tipis wangi jasmine. Ya, tapi kita coba dulu. Oke. Tuh, kalau misalnya gue pakai resep ini, di depan ini yang dominan itu lebih ke arah sweetness-nya. Nah, di sini gue berasanya lebih ke arah kayak anggur. Anggurnya tapi anggur yang hijau teman-teman ya, anggur yang hijau. Terus di sini kan yang berikutnya, di sini notes-nya itu adalah dried cranberry. Justru gue dapatnya lebih ke arah blueberry sih, blueberry tapi yang fresh. Sama kayak ada kismis dikit, sama ketika telan buang nafas dari hidung, ini benar-benar kerasa
kayak ada wangi-wangi jasmine. Jasmine-nya lumayan jelas lah. Oke, nah ini coba ya, nanti sambil gue diemin, nah, terus pada saat suhunya sudah dingin gue cobain lagi. Oke, jadi yang gue mau bahas di sini sebenarnya fokusnya itu ke arah, karena ada pertanyaan yang gue baca gitu ya. Kenapa sih kok barista yang main jual itu tuh harus sampai dipecat? Kenapa? Itu kan hak orang, ya. Dia mau main, dia mau apa, gitu ya. Oke, sampai situ gue setuju. Ya, setuju dalam arti gini, setuju dalam arti setiap orang itu punya hak, berhak dia mau ngapain aja, ya. Orang itu mungkin mau lari di jalan tol, segala macam, orang itu punya hak, betul. Tapi balik lagi nih, hak itu terkadang harus diperhatikan juga. Kenapa? Karena kan memang pertama hukumnya sudah ada. Walaupun ya ini sangat disayangkan sekali, pemerintah Indo ini kan ibaratnya nih yang punya bumi Indo nih, gitu kan. Gue yakin banget mereka itu sebenarnya tahu ya, siapa sih dalang atau siapa sih bos besar dari Juol ini gitu, sebenarnya tahu gitu. Tapi ya Pak, karena mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 hal yang lainnya, makanya kayak didiemin aja gitu. Nah itu sih jujur gue nggak peduli gitu ya. Gue bukan tipe orang yang wow harus berjuang, bodo amat lah dia mau ngapain, terserah lu gitu. Tapi gue mau fokus di sini adalah karena jujur gue sangat prihatin gitu. Gue kesian, prihatin, ya terkadang suka sedih ngelihat teman-teman barista yang sampai bener-bener kesulitan keuangan sekali. Itu penyebabnya karena memang kesalahannya dari diri sendiri gitu. Oke, yang pertama gue mau bahas dulu mengenai si Juolnya ini ya. Mungkin ada beberapa cafe, entah itu coffee shop atau di tempat kerja manapun yang sudah memberlakukan aturan kalau sampai gitu ya baristanya ini nanti ketahuan, entah dia itu mungkin jual gitu ya, ini akan dipecat kemungkinan besar gitu. Karena gue sudah dengar memang udah ada beberapa tempat kerja yang menerapkan hal tersebut gitu. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Gitu. Karena gini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman barista di sini, ini gue fokusnya mungkin ke barista aja lah ya, karena yang gue sudah pernah lihat beberapa kali gitu ya, memang teman-teman barista ini cukup banyak yang gue lihat itu mainin juol gitu. Oke, mungkin ya dari POV gue, mereka ini main juol ya, mungkin karena pertama iseng-iseng ya, karena melihat temannya nih ya, ada teman kerjanya lain yang main gitu ya, terus penasaran nih karena apa? Karena temennya ini mungkin bisa menang nih, oh menang 100.000, 150.000 gitu ya. Akhirnya wah lumayan ya buat tambahan, mungkin buat duit makan, duit bensin, duit rokok, duit jajan, akhirnya main, terjun ya. Menurut gue gini teman-teman, ini gue mencoba untuk melonggarkan apa ya, melonggarkan prinsip gue lah. Karena kalau prinsip gue straight, ketika lu judi lu adalah sampah, menurut gue seperti itu, oke? Apapun alasannya. Tapi di sini gue mencoba untuk melonggarkan ya. Mungkin ketika lu cuma penasaran, lu pengen tahu, silahkan gitu ya. Oh kayak apa sih permainannya, silahkan. Tapi maksud gue gini, ketika memang lu cuma pengen tahu doang, itu please jangan keterusan. Dan memang kalau bisa jangan sentuh sedikit pun. Kenapa jangan sentuh bang? Karena kan lumayan, kali aja gue cuma modal 20.000 gue bisa dapat 100.000. Nah ini ya, ini yang gue bilang atau yang gue lihat, market dari juol ini adalah orang-orang ya yang memang pertama, sorry tuh saya banget, pendidikannya agak kurang, itu yang pertama. Yang kedua, ini nggak bisa mikir pakai logika gitu. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena gini teman-teman ya, kita coba breakdown dulu ya. Ketika orang mau dapatkan uang, let's say kerja lah ya, kerja nih. Ketika orang kerja mau dapat duit, itu harus ditukar ya, uang itu harus ditukar sama apa nih ya. Yang pertama yang sudah pasti waktu. Oke, tapi waktu ini juga harus dibarengi dengan apa? Dengan skill. Kalau kita bicara skill ini harus punya otak nih, harus pakai otak. Oke, terus yang ketiga ini yang harus dikorbankan juga atau harus dipakai apa? Tenaga. Nah, 3 kombinasi ini nggak bisa dilepaskan ketika teman-teman mau dapat duit. Ya, ketika lo mau dapat duit yang bener ya, gue bilang yang bener, lo harus pakai
waktu yang pertama, yang kedua lu harus punya skill alias harus pakai otak, yang ketiga ya lu harus pakai tenaga juga nih. Nah kalau misalkan lu main Ju-All, pertanyaan gua adalah mana yang lu pakai? Lu cuma pakai waktu lu doang nih. Waktu lu habis sia-sia dengan mencet-mencet HP lu doang. Oke? Sedangkan skill otak enggak. Lu jangan bilang lu main Ju-All pakai skill, pakai otak, enggak. Enggak gitu. Ya, pakai tenaga enggak, lu enggak pakai tenaga. Ya lu cuma ya megang handphone seperti biasa aja. Pertanyaan gua, ketika dari ketiga hal tadi nih untuk mendapatkan uang, lu cuma pakai satu doang. Bagaimana atau siapa yang mau kasih duit ke lu? Gitu loh, siapa yang mau kasih? Coba pikir deh. Pikir pakai akal sehat, ya, pikir pakai logika lu, ya. Siapa yang mau kasih? Coba lu jawab aja deh. Ya, atau dibalik lah. Lu ini manusia, mungkin lu punya uang nih, ya. Orang mau minta duit sama lu, cuma minta aja toh, minta dong duit tanpa ngelakuin apa-apa. Kira-kira lu mau kasih nggak? Gua rasa sih enggak. Gitu. Beda cerita kalau minjem. Ya, ini lu minta gitu. Minta buat dikasih. Nah, sekarang balik, sesederhana itu sebenarnya gitu loh, ya. Lebih ke arah sana sih. Nah, terus sekarang gue mulai masuk ke lebih dalam lagi ya. Kenapa sih sampai teman-teman yang main Ju-All ini sampai dipecat gitu? Oke, selanjutnya dari keingintahuan, penasaran atau pengen dapat duit, habis itu mungkin dia isi saldonya nih ya untuk main Ju-All. Oke, pertama mungkin iseng-iseng 20.000, habis itu menang ya 50.000, naik lagi 100 terus. Sampai ini gue lihat itu sampai ada beberapa yang hutangnya tuh kegulung sampai ratusan juta. Nah, kegulungnya kemana nih ya? Ke pinjol gitu ya. Dari pinjol bener-bener dia, entah, gue nggak ngerti deh gimana caranya, apakah mungkin ditarik duit apa gimana gitu ya, terus uangnya itu yang dari pinjol dipindahkan untuk main Ju-All nih gitu. Menurut gue itu lu udah masuk lingkaran setan yang sangat-sangat sulit untuk lu kabur sih. Karena gini loh, anggaplah lu gajinya berapa gitu. Mungkin gaji barista gitu ya, memang sekarang ya mungkin ada yang dari 3 juta, 3,5 juta, sampai 4 juta, mungkin sampai yang 10 juta pun ada gitu. Nah, pertanyaan gue adalah bagaimana caranya lu tuh bisa hidup. Pertama nih, lu bisa hidup dengan gaji lu let's say yang 5 juta deh. 5 juta tapi lu itu harus pakai uang untuk makan, biaya hidup segala macam. Ya, terus ditambah lagi lu harus bayar utang-utang lu di pinjol nih. Gimana cara lu hidup? Gitu loh. Otomatis lu harus mencari dong. Lu harus mencari atau lu akan mencari nih. Ya, opsi dari mana gue bisa mendapatkan uang ini dengan lebih cepat dan instan. Ketika lu kerja di barista atau di bar atau di coffee shop atau dimanapun ya, ini yang sudah gue perhatikan patternnya adalah ketika lu sudah bingung, mungkin lu terus mau cerita sama teman kerja lu malu, atau lu sudah cerita lu minta tolong tapi teman-teman lu nggak mau bantu, otomatis kemungkinan besar uang yang akan lu sikat itu adalah uang coffee shop. Ini sudah sangat banyak kejadian. Nah, itulah alasan kenapa lu sampai dipecat. Gitu loh. Lu jangan menyalahkan orang. Ya, lu jangan menyalahkan orang bilang, "Wah, tidak mau membantu lah, inilah." Nggak bisa lah, karena gue yakin lu sendiri sudah tahu. Ya, yang namanya Ju-All itu endingnya seperti apa, lu pasti akan tahu lah. Atau lu sudah tahu sebenarnya. Tapi karena otak lu mungkin sudah ke-restart gitu ya, lu pengen segala-galanya instan, jadi lu Ju-All. Gini teman-teman ya, lu semua kan di sini pasti punya handphone. Oke, di handphone itu lu bisa download games. Oke, games itu sudah bisa diatur sedemikian rupa kapan lu harus menang, kapan lu harus kalah. Oke, ini gue ngomong
yang tidak ada operatornya, jadi benar-benar by system aja ya, itu bisa diatur. Nah sekarang mungkin gitu ya, yang gue tahu kayak semacam Juol ini tuh udah banyak operatornya ya, atau orang man behind di softwarenya ini nih yang kayak ngatur gitu. Nah pertanyaan gue, manusia mana yang uangnya tuh mau dikasihin ke orang secara cuma-cuma? Jadi bisa dikatakan orang yang mau kasih duitnya yang udah dia dapatkan secara sulit atau susah dengan kerja, terus mau dikasih ke orang secara cuma-cuma, itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah pertanyaan gue, yang bodoh di antara dua nih ya, si yang punya game Juol ini atau slot-slotan ini atau apapun itu namanya, atau lu orang yang main? Coba jawab. Yang bodoh siapa nih? Siapa yang mau kasih duit secara cuma-cuma? Lu pasti harusnya tahu jawabannya sih gitu. Karena gini, gue pernah ketemu sama satu orang ya, ini gue kenal orangnya, dia barista. Ini barista ini terjerat pinjol ya. Setelah gue cari tahu, gue tanya-tanya, kenapa lu sampai terjerat pinjol? Itu sampai puluhan juta loh, gede loh ya. Iya bang, soalnya gue main Juol. Oke. Tadinya gue mau membantu tadinya gitu, karena gue kasihan, gue kenal sama orangnya, orang ini sebenarnya attitude-nya bagus gitu ya. Tapi dia bilang, iya bang kalau bisa saya mau minta tolong gini, saya janji deh berhenti gini. Tapi setelah gue bantu satu kali ya, itu setelah gue bantu memang gue nggak ngecek progresnya seperti apa ya. Tapi setelah gue bantu kedua kali, gue dapet laporan dari teman kerjanya dia. Ternyata dia masih main. Dan orang ini yang gue bantu, dia nih ngomong, duitnya itu minjem ke gue. Oke, jadi sorry to say, menurut gue kalau sampai ada kejadian seperti ini, kalau misalkan gue cuma dihadapkan nih, gue ngebantu orang yang Juol atau gue ngebantu dengan beliin makanan buat binatang liar, gue akan lebih rela ikhlas ngasih makanan ke binatang liar. Sorry to say banget, sorry banget ya. Jadi mungkin kalau orang yang gue maksudkan nonton, gue minta maaf banget gitu ya. Pada saat itu akhirnya lu gue blok segala macem gitu ya, karena gue sudah tidak menganggap lu itu manusia gitu. Gue udah menganggap lu lebih hina dari binatang sih. Sorry banget. Sorry banget kalau bahasa gue terdengar agak kasar gitu, tapi karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Gue nggak mau baik-baik biar dilihat gini, enggak. Buat gue nih, lu tuh di mata gue udah seperti apa ya, udah bukan binatang lah, udah kayak sampah lah. Kalau memang lu masih mau seperti itu terus ya silahkan gitu ya, sampai nanti DNA Juol itu tuh mengalir ke darah, mengalir ke DNA dan menetap di sumsum gitu. Jadi nanti ketika lu punya anak, nah anak lu begitu juga. Nanti lu bisa rasakan ya bagaimana muaknya menghadapi orang seperti lu gitu ya. Nah, terus mungkin di sini buat teman-teman owner coffee shop atau ada rekan kerjanya yang di coffee shop ini suka Juol gitu ya. Mungkin kepalanya saya bisa dikeplak gitu ya, atau dibenturin gitu kan, biar dia sadar. Atau kalau udah nggak bisa dibilangin, udah nggak bisa dibantu, menurut gue lebih baik dipecat aja deh gitu. Karena begini, yang gue bilang tadi, ini penyakit ya, penyakit orang bodoh gitu ya. Lu udah penghasilan lo segitu-gitu aja ya, lu mau dapetin penghasilan lebih dengan cara main Juol. Ini bodoh ini ya. Obatnya sudah tidak ada nih ya. Sekalipun ada, gue rasa harus dipanggil sama Tuhan nih gitu. Karena apa ya, gue nggak habis pikir gitu. Lu mikirnya dari arah mana gitu? Lu bisa kaya dengan main Juol itu. Gue sampai detik ini gue nggak bisa mikir dengan POV lu gitu. Lu tuh bodohnya sepertinya sudah mendarah daging gitu ya, kayak udah nggak bisa dibenerin lah ya. Jadi pesan gue seperti yang tadi ya, gue lanjutin. Kalau di sini teman-teman owner coffee shop ya, memang mungkin ada staffnya ketahuan main Juol, udah langsung pecat aja. Kalau dia ngomong-ngomong lu diem bacot gitu nih. Kalau nggak
deketin kupingnya, bisikin bacot goblok gitu. Digituin aja gitu, karena serius lu tinggal tunggu waktu, duit lu akan disikat gitu. Berani jamin sih gue, kemungkinan besar sih seperti itulah ya. Kenapa gue bilang seperti itu, bukan gue menuduh ya, tapi dengan orang udah main juol aja itu tuh orang pikirannya sudah sangat pendek tuh ya, udah sangat pendek nih. Kalau mungkin orang lain yang bisa mikir itu, dia mikir 3 langkah 5 langkah ke depan, dia enggak, dia mikirnya 1 langkah mau besok bodo amat gitu. Gua nggak mau mikir, yang penting enjoy life gitu kan ya, YOLO. Nah itu kan tagline orang-orang bodoh kadang-kadang gitu loh. Lu YOLO sih boleh kalau duit lu udah banyak gitu, kalau duitnya belum banyak nggak usah yala YOLO nggak usah gitu loh ya, kerja dulu aja yang bener gitu ya. Nah kurang lebih sih sebenarnya cuma itu aja yang gue mau sampaikan. Nah terus pesan berikutnya ini terakhir buat teman-teman ya, barista yang di sini baru kerja ya, atau siapapun kalian kerjanya apapun, sebagaimanapun gitu ya, bagaimanapun, dimanapun, kapanpun ya, umur berapapun, janganlah pernah lu sentuh yang namanya juol deh, jangan deh. Aduh, lu kalau sampai masih nyentuh, lu gobloknya sih kelewatan gitu. Karena udah banyak banget lu bisa searching di internet lah ya, bagaimana sistem juol itu bisa di setting gitu ya, kurang lebih seperti itulah ya. Ini suhunya sudah agak dingin nih, gue mau cobain. Dari tadi udah gue cobain sedikit gitu ya. Memang ketika suhunya dia semakin dingin, acidity-nya sedikit naik, tetapi yang lebih kerasa dominan ini lebih ke arah sweetness-nya. Oke, cobain ya. Oke, ketika dia suhunya sudah dingin, ini yang tadi anggur hijaunya itu malah hilang, yang maju ke depan ini malah kayak blackcurrant menurut gua, blackcurrantnya tapi yang fresh ya. Habis itu ini baru kerasa aroma dan pearnya baru muncul. Habis itu di belakang aftertaste-nya ini masih kerasa jasmine. Jasmine-nya benar-benar panjang banget dan lumayan penuh di mulut nih. Unik ya. Nah, terus selanjutnya mungkin di sini teman-teman ada yang mau berpendapat, entah itu pro atau kontra, silahkan tulis di kolom komentar aja ya, biar kita bisa saling berdiskusi juga. Nah, kalau nanti teman-teman mau tahu alat-alat seduh rekomendasi dari gua, atau teman-teman mau nanya-nanya mengenai resep seduh, langsung cek link di deskripsi atau tulis di kolom komentar aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.